Ya, yang saya hormati KPM ya dari FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Fakultas Syariah, GPM juga, Ketua dan Sekretaris, atau yang mewakili saja mungkin di sini yang hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan pemantauan progres, monitoring, dan evaluasi untuk Monef tahun 2022. Jadi ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Kemarin kita telah melaksanakan di FTIK hari pertama, hari kedua di Pasca Sarjana dan Fuad. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa dari hasil pemantauan progres kami kemarin di FTIK dan di Pasca Sarjana dan di Fuad, memang ada kesamaan, masih ada yang belum melaksanakan dengan alasan bahwa memang program studi tersebut sedang menyusun borang kemarin ya. Tapi rata-rata apalagi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu mereka rata-rata sudah 80% ya. Jadi tinggal bagian evaluasi yang mereka isi. Jadi progresnya cukup baik dan saya yakin di FEBI maupun Fakultas Syariah juga progresnya sudah cukup baik. Saya yakin dengan kemampuan dari teman-teman sekalian dari KPM maupun GPM. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kemarin ya bulan Maret LPM telah melaksanakan Monef Institute yang mana kami memonitoring beberapa item di IKU dan IKT yang terkait dengan yang PJ-nya itu adalah WR1, WR2, WR3 dan juga TIPD. Sebentar saya share screen. Oke, jadi ini Bapak Ibu kami telah memonef sekitar 25 indikator ya kemarin. Ada 25 indikator yang penanggung jawabnya itu TIPD, WR1, WR2, WR3 yang biasanya bunyi pada IKU-nya itu rektor misalkan memiliki pedoman, rektor dan sebagainya. Jadi ini semuanya atau institut telah memiliki ya biasanya mulai dengan kalimat-kalimat kata-kata seperti itu. Nah, itu semuanya sudah kami monitoring dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah terpenuhi, tapi ada juga yang belum terpenuhi. Untuk instrumennya yang kemarin itu kami telah membedakan antara indikator-indikator yang harus dimonef oleh prodi, kemudian yang harus dimonef oleh LPM. Kemarin kami telah menandai warna biru ya Bapak Ibu, saya tampilkan kembali supaya lebih jelas. Jadi yang warna biru ini pada instrumen kemarin itu Bapak Ibu tidak perlu mengisinya karena kami yang akan mengisinya beserta masalah-masalah yang muncul, faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Jadi akan kami masukkan nanti di Google Drive yang kemarin yang berisi instrumen-instrumen ini. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste isi dari 25 item yang telah kami isi berdasarkan Monef Institute. Mungkin itu ya laporan dari kami terkait pelaksanaan Monef Institute. Jadi mungkin Bapak Ibu langsung saja ya kita mulai laporan progres. Kita mulai dulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama kepada Prodi Akuntansi Syariah kepada Bapak Hilmi Satria atau mungkin Ibu Hasnita kami persilahkan. Ini kamu jelaskan. Hah? Ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Inayah untuk menyampaikan hasil dari Monef Prodi Akuntansi. Jadi memang ada beberapa kendala ya Bu ya, karena kami baru pertama juga melaksanakan ini, jadi mungkin
kami dan teman-teman dari PEBI masih kebingungan untuk menyatakan ini tuh sesuai atau tidak dengan kehendak dari LPM atau indikatornya sesuai atau tidak penilaiannya dari LPM. Jadi kami di sini berusaha untuk paling tidak terisi dulu Bu ya, dan menyampaikan beberapa faktor penghambatnya yang mungkin. Dimulai yang A ya. Yang pertama, dekan atau direktur memiliki bukti sahih. Bang Hanif? Bang, nomor 1. Memiliki bukti sahih. Nomor 1. Satu, ya. Yang pertama, dekan atau direktur memiliki bukti sahih kegiatan evaluasi dan pemuktahiran kurikulum 4-5 tahun. Nah, yang di Prodi AKS ini pernah dilaksanakan revisi di tahun 2019. Dan faktor pendukungnya ada di ketersediaan anggaran. Faktor penghambatnya mungkin kemarin pelaksanaan revisi kurikulum ini dilakukan serentak bersamaan Bu dengan prodi lain, artinya bukan sendiri ya, jadi dilaksanakan berempat. Akhirnya terjadi tidak komprehensifan dalam pembahasan bagaimana seharusnya mata kuliah itu atau CPL-nya juga kemarin belum ada. Jadi memang sampai pada efeknya RPS pun juga tidak muncul juga Bu. Jadi tidak ada keseragaman akhirnya. Memang kalau dilaksanakan, tetapi itu hanya sebatas sampai pada tahap laporan saja, dan pada saat kesimaknya pun Bu tidak dibuatkan juga sekalian gitu. Padahal kan itu kan revisi kurikulum, akhirnya muncul kurikulum terbaru 2020, namun di sana belum ada output aslinya, tidak ada mata kuliahnya di dalam simak, akhirnya prodi sendiri yang membuatkan, dan kendalanya juga ternyata kemarin tidak ada ketidaksesuaian revisinya dengan output yang kami buat di 2020 itu. Nah, makanya nanti kemungkinan di tahun 2022 atau 2023 akan dilakukan sekali lagi evaluasi kurikulum. Nah, kemarin sudah dibahas juga dengan Pak Dekan. Nah, itu mungkin penghambatnya dilakukan bersamaan, kemudian outputnya tidak dibuatkan sekalian, sehingga RPS-nya tidak seragam akhirnya. Kemudian yang kedua, melibatkan stakeholder. Nah, di sini kemarin juga ada melibatkan stakeholder, tapi tidak semuanya dari pihak akuntansi maupun yang lainnya. Jadi kemarin itu ceritanya yang di revisi itu adalah prodi akuntansi dan ekonomi syariah, tapi ternyata pada saat output pelaporan itu 4 prodi. Nah, jadi yang datang stakeholder-nya pun sebenarnya tidak banyak dan tidak sesuai juga dengan akan akhirnya memang tidak terjadi komprehensifan yang bagus dalam penyusunan mata kuliah ataupun CPL-nya itu sendiri. Kemudian di yang ketiga, evaluasi dan pemakzulan kurikulum direview oleh pakar bidang ilmu. Nah, kemarin ini reviewernya memang dari UIN Antasari, dari Jakim Mubarak, itu yang akuntansi. Dan beserta dengan Saugi guru bidang apa, Bang? Ekonomi. Tapi yang dari perbankan dan dari manajemen zakat dan wakafnya tidak ada kemarin. Padahal itu ada 4 prodi kemarin. Jadi memang belum ada komprehensif di dalam penyusunannya. Nah, untuk melampaui atau mencapai standar ini saya belum begitu memahami, Bu. Sebenarnya indikatornya mana, karena kemungkinan di sini kan karena sudah terlaksana, makanya saya menulisnya mencapai standar dalam SPMI. Tapi dalam realnya saya kurang tahu, nih mohon nanti tambahan atau masukan dari pihak LPM ya Bu ya. Kemudian yang B, Kaprodi telah membuat PA kurikulum yang keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL. Kemarin sudah dilakukan tapi baru banget Bu, jadi baru di tahun 2021, yang sebelumnya belum ada. Ya, jadi saya bilang terlaksana, tapi terlaksananya di tahun 2021 dengan anggaran yang disediakan juga. Nah, kemudian saya menulisnya di sini memang mencapai karena ada, ya Bu ya, sediaannya ada, jadi saya tulis mencapai standar. Kemudian next Bang. Bang Anip. Kemudian standar yang C, Kaprodi memiliki bukti formal bahwa capaian pembelajaran dipenuhi oleh seluruh
capaian pembelajaran mata kuliah. Baru juga ini Bu, dan memang saya tulis di sini terlaksana karena sudah dibuat, tapi untuk keseragaman RPS belum dilakukan ke semua. Tapi kemarin, semester kemarin sudah mulai kami sebarkan format bakunya CPL terbaru. Jadi mungkin semester ini baru berjalan, ya makanya saya bilang itu terlaksana dan mencapai standar dalam SPM. Meskipun di tahun sebelumnya yang sudah diakreditasi itu belum ada, tapi di tahun 2021 sudah terlaksana. Kemudian yang D, Ketua Program Studi memiliki rumusan profil yang telah disahkan oleh Rektor. Nah ini kemarin saya agak miss Bu, ternyata yang dimiliki itu yang ditandatangani oleh dekan, yang oleh rektor belum. Jadi di sini sebenarnya belum terlaksana dalam hal belum disahkan rektor, tapi disahkan dekan sudah. Gitu ya. Mungkin kalau mencapai standar saya belum tahu, mungkin karena sudah ada, saya asumsikan sudah gitu Bu ya. Kemudian Ketua Program Studi harus merumuskan capaian sesuai dengan profil lulusan. Ini sudah juga berbarengan dengan roadmap kemarin. Ya. Kemudian Ketua Program Studi Sarjana memiliki profil lulusan capaian pembelajaran sesuai visi misi. Ini juga barengan juga Bu dibuat, tapi memang pelaksanaannya di 2021 menuju 2022 ini sudah terlaksana. Cuman belum disahkan oleh rektor, memang kendalanya di situ Bu. Kalau ada dokumennya ada, cuman belum disahkan oleh rektor. Kemudian yang standar yang G, Kaprodi memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan CPL. Nah ini juga kemarin sudah juga memang dibahas beserta dengan KPM juga kemarin, jadi mengikuti dari institut lalu turun ke fakultas lalu disesuaikan ke prodi CPL-nya sudah juga. Cuman kendalanya sama Bu, belum ada sah dari rektor. Ya semuanya sudah sesuai. Kaprodi memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan rumusan capaian juga sudah Bu, cuman sekali lagi sama belum ada sah dari rektor, hanya dekan saja. Saya bilang mencapai standar SPMI karena memang ada, cuman belum ada dari rektor. Kemudian rektor, dekan, dan direktur Kaprodi memiliki rekap hasil tracer studi. Kemarin Prodi sudah melakukan tracer studi pada saat akreditasi. Namun sayangnya pada saat akreditasi tidak bisa dipakai karena belum mencapai TS ternyata, hanya sampai semester 6. Sedangkan tracer studi dilakukan di semester 8 kemarin kan, waktu selesai pendidikan lulus dilakukan tracer studi tapi tidak dianggap sama asesor. Nah, ini jadi yang terakhir kami lakukan itu di tahun 2021 di semester 8, artinya yang mahasiswa AKS sudah terlaksana, dan selanjutnya ini akan kami lakukan di tahun ini. Karena kemarin barusan meluluskan, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan akan dilakukan tracer studi lagi. Kemudian hasil tracer studinya kurang lebih ya maksimal 6 bulan. Iya, kemarin 2 bulan atau 3 bulan sudah kita sebarkan Bu. Nah, selanjutnya di 2022 kira-kira bulan ini atau bulan depan nanti akan kami lakukan tracer studi lagi. Yang ketiga, hasil tracer studi menunjukkan kesesuaian bidang kerja lulusan. Iya. Ini kemarin karena AKS baru 3 orang yang tahap pertama lulus, jadi semuanya kebetulan di bidang accounting lulusnya, di bidang akuntansi. Jadi kalau bisa dibilang sesuai bidangnya 100% karena masih 3 orang. Nah, nggak tahu nanti tracer studi selanjutnya apakah sesuai atau tidak, karena semakin banyak sampelnya kita belum tahu. Kemudian hasil terusin menunjukkan tingkat ukuran lulusan. Belum Bang. Ke atas sedikit. Hasil tracer studi menunjukkan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan nasional 20%, internasional 1%. Kalau nasionalnya ada 1 orang, ya jadi 1 dari 3 kan 33% Bu. Kalau yang internasional memang belum ada. Jadi saya anggap terlaksananya
ada satu orang yang bisa mencapai tahap nasional. Jadi saya bilang terlaksana meskipun internasionalnya belum ada. Ya, jadi kesimpulannya adalah mencapai standar dalam SPM. Lanjut lagi, Bang Hanif. Kemudian Kaprodi memiliki dokumen yang sahih hasil studi kepuasan pengguna lulusan secara berkala setiap tahun sekali. Memenuhi 7 aspek. Ya kemarin sudah sesuai juga. Saya minta tolong dengan pihak Mikwa Institute dan disesuaikan dengan 7 aspek ini membuat research studinya. Jadi memang sudah sesuai dengan 7 kriteria aspek ini. Dan baru dilakukan sekali, Bu ya. Nanti kita lakukan lagi di tahun ini. Jadi kesimpulannya dia mencapai standar dalam SPM. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan hasil kesimpulannya. Yang pertama, apakah dampak perubahan bagi unit kerja terkait dengan pelaksanaan standar mutu? Itu isinya, atau saya dengan Bu Hasnita mengisinya, prodi lebih tertata, rapi dalam melaksanakan berbagai proker sesuai dengan tolak ukur borang 9 akreditasi. Sebenarnya di fakultas kami bilangnya sesuai itu sih Bu, tapi pada kenyataannya banyak yang luput juga. Jadi memang kemarin Pak Dekan juga meminta kami dari KPM dan GPM tolong dilihat dari matrik, nanti dibuatkan kegiatan yang sesuai dengan penilaian. Ini memang masih berjalan, jadi karena kita baru, jadi saya masih menjawabnya seperti itu Bu ya, saya dan tim ya. Oke, kemudian yang kedua, apakah ada perubahan pelaksanaan standar mutu yang tidak direncanakan sebelumnya? Sejauh ini kayaknya belum sih Bu, ya belum ada. Efektivitas pelaksanaan standar mutu, kalau dibilang efektif, sepertinya tercapai aja Bu, cuman tadi ada beberapa kendala kan yang ternyata dokumennya ada, cuman yang mensahkan bukan dekan, harusnya rektor. Nah, yang seperti itu. Kemudian, apakah output pelaksanaan standar mutu mengarah pada outcome? Kalau dilihat dari outcomes-nya ke mahasiswa sejauh ini, karena masih sampelnya kecil, tercapai ya, karena masih kecil sampelnya. Nah, mungkin strata studi yang selanjutnya itu bisa melihat lebih jauh lagi apakah outcomes-nya memang benar-benar diharapkan dari standar mutu ini. Kemudian relevansi dari UK, IKU, dan IKT konsisten dengan kebutuhan unit kerja terhadap standar mutu. Sekali lagi karena masih sampelnya kecil ya Bu ya, jadi masih saya katakan iya di sini. Efisiensi anggaran, apakah anggaran tersedia untuk pelaksanaan standar mutu? Sejauh ini ada nggak ya anggarannya? Ada ya kayaknya ya Bang ya, dari KPM. Ada. Ya, tapi tidak banyak. Maksudnya ya yang penting terlaksana aja. Dalam hal evaluasi selanjutnya belum tahu lagi ya. Kemudian apakah kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran? Kalau sesuai dengan RKKL mungkin sesuai, cuman kalau sesuai dengan borang akreditasinya itu yang masih dipertanyakan. Jadi memang problem di FEBI salah satunya itu ya. Memang dikatakan katanya sih sesuai dengan borang akreditasi 9, tapi pada saat kejadiannya kemarin waktu di prodi AKS akreditasi kosong. Itu salah satu bukti bahwa mungkin kegiatan yang dianggarkan oleh fakultas itu tidak semuanya tercover atau mencukupi nilai untuk akreditasi. Itu. Kemudian selanjutnya, sudah. Kita baru mengisi sampai standar A saja, Bu, untuk prodi akuntansi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas laporannya, itu sudah sangat lumayan ya, sudah sampai pada tahap seperti itu. Terima kasih banyak melaksanakan monitoring dengan baik. Saya akan membahas sedikit ya tadi tentang temuan-temuannya. Kendalanya tadi karena pertama kali melaksanakan MONEF, jadi ya memang karena mungkin GPM maupun KPM masih kemarin ada yang belum terlibat, tapi kalau KPM sepertinya sudah terlibat ya semuanya, seperti Pak Hanif kemarin itu sudah terlibat langsung.
GPM ini pasti banyak yang masih bertanya-tanya, ini sebetulnya gimana sih cara pengisiannya? Kalau secara umum pengisiannya sama seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa yang harus kita penuhi itu adalah IKU yang berwarna kuning. Jadi ketika yang kuning itu semuanya sudah terpenuhi, maka kita akan checklist dia memenuhi atau mencapai. Tapi kalau ada satu saja yang berwarna kuning dalam satu standar itu tidak terlaksana, maka itu langsung kita anggap dia belum mencapai. Walaupun yang warna abu-abunya itu, yang IKT itu kan abu-abu ya Bapak Ibu, walaupun semua yang berwarna abu-abu sudah tercapai, tapi ada yang kuning yang ikut tidak tercapai, berarti kita anggap belum. Kalau yang dalam satu standar itu ada IKU dan IKT, maka kalau semuanya sudah terlaksana, kita anggap dia telah melebihi atau melampaui dari standar yang telah ditetapkan. Seperti itu. Jadi kalau dalam satu standar nggak ada IKT-nya, ya nggak usah. Berarti kita tidak menetapkan standar yang melampaui, hanya mencapai saja. Jadi nggak masalah. Tadi juga disampaikan bahwa revisi kurikulum ya, tidak masalah kalau memang di situ di IKU-nya dikatakan hanya revisi kurikulum yang terlaksana, maksudnya tidak ada embel-embel isinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, ya kalau memang terlaksana ya tetap terlaksana. Tapi mungkin yang saya mau komentari Pak, yang bagian ini tadi, tracer tadi yang ada bagian internasional, nah itu tuh harus ada, berarti kalau saya itu menganggapnya belum. Yang bagian tadi yang internasional ya, karena itu harus terpenuhi poin-poin yang ada di bawahnya. Bu. Ya. Kemudian terkait profil lulusan itu sedang kami kerjakan Pak, sedang dalam Itu proses. contohnya seperti apa Bu? Iya Pak. Contoh yang internasional, mohon maaf Bu saya potong. Contoh yang internasional itu maksudnya ada yang bekerja di Iya betul. internasional. Oh. Memang cukup tinggi ya. Kami akui bahwa beberapa standar dan indikator di SPMI kita itu sangat tinggi, dan itu agak beresiko karena FEBI ini dan Magister Ekonomi Syariah ini harus capai semua. Kenapa? Karena kami mintanya begitu. Sebentar akan saya singgung di instrumen di Lamemba. Nah, jadi harus memang ada Pak yang internasional karena sudah di SPMI-nya seperti itu. Jadi memang kalau tidak ada berarti kita cukup tuliskan di situ belum, supaya mungkin bisa diusahakan seperti itu Pak. Kemudian untuk profil lulusan yang belum ada pengesahan rektor, kami sedang mengupayakan Pak kemarin, karena ini juga jadi temuan di MUNEF yang sebelumnya. Jadi sedang kami kerjakan, kami sedang meminta profil-profil lulusan dari setiap prodi. Sekarang kalau tidak salah sudah mengumpulkan semua, tinggal kami buatkan SK rektornya untuk ini profil lulusan. Jadi insya Allah itu sebentar lagi akan ini tidak jadi temuan lagi. Kemudian tadi tracernya terlaksana ya Bapak Ibu, karena saya lihat baru beberapa memang, dan seharusnya memang secara berkala. Semoga untuk prodi yang apa tadi ya, prodi akuntansi syariah ya, karena baru 3 dan ini kan sudah bertambah, semoga tracer tadinya berjalan terus secara berkala. Ya, itu mungkin yang bisa saya bahas. Tadi sudah benar Pak, jadi kalau memang yang kuning itu semuanya sudah terlaksana, berarti keputusannya itu sudah mencapai. Kecuali yang tadi Pak, yang tracer tadi itu, kalau saya anggap dia belum tercapai, karena di situ betul-betul ada di IKU-nya menyatakan bahwa ada internasional. Saya singgung sedikit tentang FEBI, karena FEBI di sini akan ikut Lamemba ya Bapak Ibu, jadi untuk yang kita MONEF ini kan pendidikan saja, saya akan tampilkan apa saja yang harus dicapai supaya jadi bahan pertimbangan, siapa tahu nanti Pak Hanif dan kawan-kawan mau melakukan FGD di tingkat UPPS ya fakultas. Ini Bapak Ibu di Lamemba, jadi Lamemba itu untuk FEBI, ini sudah saya ulangi berkali-kali, sudah kami LPM ulangi berkali-kali, bahwa patokannya bukan lagi matriks yang ditetapkan oleh misalkan BANPE. Sebetulnya ada, cuman yang paling berpengaruh itu adalah sesuatu yang kita tetapkan sendiri. SPM yang kita tetapkan sendiri harus kita capai, Renstra yang kita tetapkan sendiri harus kita capai. Jadi indikator dari keberhasilan kita dalam akreditasi nanti itu, bisakah kita mencapai sesuatu yang kita telah tetapkan sendiri. Karena SPMI kita sendiri yang menetapkan, Renstra kita sendiri yang menetapkan. Ketika SPMI dan Renstra terlalu tinggi, kita tidak bisa mencapai. Itu artinya kita tidak bisa mengukur kemampuan kita sudah sampai mana. Lamemba fokusnya di situ, beda dengan Lamdik dan BANPT. Jadi kalau Lamemba, untuk dapat kategori baik saja yang paling rendah, itu harus mencapai Renstra dan harus mencapai SPMI. Kalau mau baik sekali, berarti harus melampaui. Apalagi unggul, harus melampaui yang tadi. Di pendidikan ini sudah tampil ya Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu di FEBI capai minimal kalau mau dapat baik. Kurikulum ini, jadi kurikulum itu harus
mendeskripsikan materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, perspektifnya global, sesuai visi dan misi, kemudian dievaluasi dan dikembangkan agar relevan dengan praktik dan tantangan di masa yang akan datang. Kemudian implementasi kurikulumnya itu harus menjamin akuisisi pengembangan kompetensi mahasiswa, memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini semua bisa dilihat ketercapaiannya dari indikator-indikator yang ada pada SPMI. Jadi ada berapa nih? Ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, ini tuh harus tercapai karena ini semua penilaiannya dari standar di SPMI kita. Ini adalah instrumen dari Lamembah. Jadi memang khusus FEBI ini sangat spesial karena untuk berhasil di submit borangnya nanti harus mencapai hal-hal yang sudah ditetapkan. Jadi semoga registranya ini ya Pak, Bapak Ibu sudah terukur ya. Jadi maksudnya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu mengawang-awang. Jadi memang sesuatu yang telah direncanakan untuk dicapai. Karena kalau terlalu tinggi maka kita akan kesulitan tersendiri untuk mencapainya. Baik, terima kasih, itu mungkin penyampaian dari saya karena FEBI ini cukup lumayan sangat terhubung dengan standar-standar di SPMI, jadi harus saya sampaikan. Berikutnya kita ke prodi M Zawa ya. Pak Zulkifli dan Ibu Diah Wulandari, apakah ada di tempat? Silakan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih pada Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Baik, pertama terkait dengan pelaksanaan MONEF di Prodi Manajemen 4, alhamdulillah sudah terlaksana ya dalam beberapa pekan ini. Dan untuk hasil ya atau standar yang sudah dilakukan terlebih dahulu saya sampaikan sama seperti Prodi AKS di Prodi M Zawa untuk sementara juga sampai pada standar kompetensi lulusan gitu yang sudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kemarin M Zawa langsung mewawancarai Pak Prodi. Memang ada beberapa kendala dalam pelaksanaan, antaranya itu terkait dengan jadwal gitu ya. Memang banyak kesibukan beliau, jadi mencari waktu yang tepat untuk langsung wawancara dengan beliau sendiri. Baik, pertama terkait dengan standar kelulusan dalam poin A ini, rekan direktur mempunyai bukti sahih ini terlaksana. Karena memang pertama begini, untuk Prodi M Zawa, karena dia prodi yang baru tahun 2016, kemudian dapat akreditasi tahun 2019, dan memang nanti terkait dengan salah satunya menjadi kendala juga ada lulusan gitu ya. Dia sampai hari ini kelulusan M Zawa terakhir kemarin ada jumlahnya 24 orang gitu, yang sudah kemarin diupdate di PDDikti. Nah, dalam poin pertama ini kemarin terlaksana, cuman memang terlaksana di sini dalam arti secara cepat begitu. Kemarin disampaikan Pak Said, artinya tidak direncanakan sebelumnya memang. Jadi terakhir kemarin 2020 untuk pemutakhiran kurikulum di Prodi M Zawa itu. Nah, rencananya tahun ini Prodi M Zawa juga akan melaksanakan pemutakhiran, ya, nanti mungkin dikonsolidasikan dengan teman-teman yang ada di Prodi juga. Kemudian ini yang kedua tadi karena memang dia pelaksanaannya tidak terencana sehingga kemudian yang dilakukan pemutakhiran itu menurut Pak itu hanya langsung di ini saja, langsung di kurikulumnya saja begitu. Sehingga kemudian yang melibatkan pemangku eksternal ini, kemudian internal, kemudian juga nomor 3 yang di Dewan Pakar itu tidak terlaksana gitu. Jadi hanya mungkin tingkat internal saja yang dilakukan pemutakhiran. Itu yang terjadi pada tahun 2020 gitu. Kemudian jadi kesimpulannya dalam yang pertama ini belum mencapai standar SPMI ya, karena yang terlaksana hanya di bagian pertama. Kemudian untuk bagian B, Pak Prodi memiliki formal kurikulum ini terlaksana ya. Dan saya kira ini sebenarnya tadi sama dengan teman-teman di Prodi AKS juga. Ya, walaupun nanti dalam penjabaran beberapa poin di kolom
faktor pendukung dan faktor penghambat mungkin agak sedikit berbeda gitu, karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masing-masing kaprodi. Tapi di sini juga terlaksana ada dokumen yang disampaikan oleh beliau. Kemudian nanti mungkin terkait dengan step berikutnya dilakukan lagi perencanaan yang matang. Kesimpulannya sudah mencapai standar SPMI. Kemudian yang bagian C terkait dengan CPMK ini juga sama terlaksana ada dokumen. Kemudian nanti terkait dengan tindak lanjutnya itu sama ya dengan prodi AKS, harus ada penyeragaman RPS yang barangkali nanti dilihat dari sisi ininya keseluruhan dari semua prodi. Simbolnya di sini karena dia itu salah ya, jadi sudah mencapai standar SPMI. Kemudian yang poin D, nah ini juga tadi sudah dijelaskan barangkali tadi oleh Bu Inaya terkait dengan pengesahan oleh rektor, karena memang sepengetahuan Kaprodi itu hanya sampai pada dekan kemarin. Nah, tadi alhamdulillah sudah dijelaskan bahwa sudah proses pengesahan oleh LPM. Sehingga tadi rencana awalnya saya tulis di sini ingin konfirmasi terlebih dahulu pada LPM, tapi karena saya sampaikan berarti udah jelas tadi ada proses, sudah dalam proses. Tapi ini tidak terlaksana sebenarnya karena memang belum ada, ini belum mencapai standar SPMI. Kemudian bagian E, standar ini KKNI juga sama terkait dengan pelaksanaan sudah selesai adanya dokumen. Walaupun memang tadi adalah sisi kendala kita belum secara sistematis belum perencanaan yang baik terkait dengan ini. Harapannya dengan adanya tim yang baru ini nanti bisa lebih membuat perencanaan yang matang gitu, untuk ke depannya. Kemudian ini juga sama terlaksana ada dokumen yang disampaikan oleh Kaprodi. Kemudian untuk F, Ketua Peduli program ini memiliki rumusan profil lulusan dan capaian kerja sesuai dengan visi. Ini juga sama, saya kira ini juga sudah disampaikan satu paket dengan kegiatan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh semua Kaprodi, sehingga memang di sini juga sudah terlaksana. Kemudian kesimpulannya di sini mencapai standar SPMI karena di IKT dan ini sudah terlaksana. Kemudian yang B, standar ketua program studi merumuskan CPL yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan sesuai deskriptor jenjang KKN. Ini juga sama sudah terlaksana dengan tim semua Kapolri. Baik, kesimpulannya ya ini juga sama, CPL-nya juga sudah terlaksana dari yang disampaikan oleh Pak Sayuti juga ada dokumennya gitu, dengan pendukungnya. Nah, kesimpulannya sih mencapai standar SPMI. Nah, kemudian tracer study, nah ini menurut disampaikan Pak Sayuti memang belum dilaksanakan. Nah, cuman dia diinformasikan oleh dari prodi ESJ itu sudah dilaksanakan, cuman belum tahu apakah pelaksanaan itu kan dari tingkat ini ya, kemarin dari waktu dekan katanya gitu. Nah, cuman belum tahu apakah itu semua prodi atau tidak. Tapi yang kemarin saya hasil wawancara dengan Pak Sayuti itu kata beliau belum ada gitu. Karena memang terkait dengan lulusannya masih sedikit gitu. Jadi itu di terakhir kemarin hanya 24 orang gitu. Jadi belum rencananya untuk ke depan insya Allah dilakukan tracer study-nya. Gitu. Ya, jadi di sini belum mencapai standar SPMI. Kemudian yang poin I ini melaksanakan kegiatan survei pengguna kelulusan juga sama karena memang lulusannya juga belum diketahui ya, dalam arti belum apakah dapat informasi sudah bekerja atau belum gitu. Sehingga kemudian untuk ini belum bisa dilaksanakan. Sebenarnya belum mencapai standar SPMI. Kemudian ini ada pertanyaan apakah ada dampak perubahan. Terus ini ada perubahan positif bagi kerja karena ada standar mutu untuk PTM. Kemudian sini jawabannya apakah ada perubahan standar mutu dari sebelumnya. Sini iya, customer jauh lebih siap. Kemudian efektivitas pelaksanaan standar mutu sini tidak ya, karena jumlah lulusan yang masih sedikit sama dengan yang sebelumnya. Kemudian output pelaksanaan standar mutu mengarah pada outcome. Ini jawabannya sudah dilakukan secara bertahap dalam setiap kegiatan yang berbasis outcome. Kemudian terus ke bawah
efisiensi, apakah anggaran tersediaan untuk pelaksanaan standar mutu? Di sini jawabannya tidak, karena kemarin ada refocusing anggaran, kata Pak itu begitu. Kemudian apakah kegiatan? Ya karena juga tidak, karena perencanaan tidak diketahui dengan baik dan tidak didukung dengan anggaran. Mungkin begitu Bu. Jadi untuk poin B belum dilaksanakan untuk standar isi pembelajarannya sampai pada bagian A. Itu saja mungkin dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selebihnya terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas laporannya ya. Jadi sudah lumayan banyak yang sudah dilakukan. Saya ingin membahas sedikit terkait temuan-temuan tadi. Tadi yang di standar yang pertama itu ada satu ya Pak yang terlaksana, yaitu tentang revisi kurikulum, tetapi untuk pelibatan pihak eksternal dan juga pakar itu belum. Tapi yang bagian E, F, dan G itu seharusnya melampaui Pak, karena kan IKT dan IPU-nya sudah terlaksana kan. Jadi kalau yang kuning dan abu-abu berarti IPU dan IKT itu sudah terlaksana semua, bahkan kita anggap itu sudah melampaui. Jadi bisa diganti saja. Kemudian tracer dan kepuasan tadi memang tidak bisa dilaksanakan ya Pak, karena kemarin belum, ini baru ada lulusannya karena masih sedikit. Semoga untuk tahun ini bisa dilaksanakan secara berkala. Untuk tracer itu 1 kali, sebetulnya bisa per tahun, dan ingat bahwa tracer tadi dilaksanakan itu TS-2, jadi ketika kita melaksanakan tahun ini, kita ambil yang tahun 2020 ke belakang 2 tahun, TS-2 sampai TS-4, jadi bukan lulusan yang tahun ini seharusnya ya Pak ya, karena meskipun di asesor biasanya juga ada perbedaan pendapat. Mungkin itu Pak terkait kesimpulannya tadi saja ya, untuk yang selebihnya sudah oke. Terima kasih. Selanjutnya kita ke berikutnya ke GPM Prodi Ekonomi Syariah, Ibu Novi dan juga Pak Arif Mubarak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya mewakili dari Gugus Mutu Prodi Ekonomi Syariah. Saya bersama Ibu Novi. Dan setelah melaksanakan Monef kemarin, kita audiensi juga dengan Kaprodinya, yakni Ibu Jelita. Dan ini hasil dari Monef yang sudah kami lakukan. Mohon maaf jika masih ada yang kurang atau kurang tepat. Mungkin saya langsung saja. Untuk poin A yang pertama terkait dengan dekan atau direktur memiliki bukti sahih kegiatan evaluasi. Ini terlaksana. Ya, berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun, dan yang terakhir itu revisi tahun 2020, dan kebetulan bersamaan dengan Prodi AKS dengan adanya laporan evaluasi kurikulum faktor pendukungnya. Untuk poin kedua juga melibatkan kepentingan internal. Sebentar Ibu. Laporan evaluasi kurikulum juga faktor pendukungnya. Dan yang ketiga, dekan direktur memiliki bukti sahih evaluasi dan pemutakhiran kurikulum oleh Kabimu karena memang sama dari UIN Antasari juga pada saat revisi kurikulum 2020. Sehingga kesimpulan standarnya mencapai standar dalam SPMI. Untuk yang poin B, Kaprodi memiliki bukti formal peta kurikulum juga terlaksana. Kemarin kata Kaprodinya terlaksana dengan adanya laporan kegiatan. Jadi cuma yang terlaporkan hanya seperti itu, tapi nanti kami akan coba telusuri laporan kegiatan yang dimaksud itu yang seperti apa, dan fisiknya juga kami akan coba telusuri. Mungkin itu yang faktor penghambatnya. Yang C, Kaprodi memiliki bukti formal bahwa capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini masih belum terlaksana. Kami katakan tidak terlaksana karena belum ada keseragaman RPS. Jadi RPS masih berbeda antara satu pengampu mata kuliah dengan yang lain. Keseragaman dan tim teaching untuk RPS belum dilakukan. Maka untuk Prodi kami menyarankan untuk Prodi mengadakan FGD penyeragaman RPS, terutama untuk dosen program studi yang mengampu mata kuliah inti dari ekonomi syariah.
Sehingga untuk kesimpulan standarnya, kami katakan masih belum mencapai standar dalam SPMI. Untuk poin yang D, Ketua Program Studi memiliki rumusan profil lulusan. Program studinya yang sudah disahkan Rektor. Ini sama dengan yang Prodi 2 tadi, Bu, AKS dengan M-Zawa. Kalau yang ada hanya yang bertanda tangan dekat. Sedangkan kalau yang Rektor memang masih belum ada. Sehingga belum mencapai standar dalam SPMI juga. Untuk poin E, Ketua Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran sesuai lulusan dan jenjang KKNI. Nah, kemarin kalau sesuai, memang terlaksana, sudah disesuaikan dengan adanya kurikulum 2015 dan 2020. Tapi ketika ditanya dokumen formalnya, kami tulis masih tidak terlaksana karena memang belum ditemukan. Artinya faktor penghambatnya dokumennya belum ditemukan. Maka kami menyarankan untuk Prodi menelusuri dokumen terlebih dahulu, baru nanti bisa ditandai sebagai terlaksana di sana. Untuk poin F, poin 1, Prodi memiliki rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan visi misi institut. Yang ini terlaksana sesuai dengan laporan kegiatan Renstra FEB yang baru dilakukan, sehingga sudah ada penyesuaian dengan visi misi fakultas maupun institut. Dan untuk yang IKT-nya juga terlaksana. Sehingga kalau nggak salah kalau dua-duanya terlaksana melampaui standar dalam SPMI. Untuk poin G, Kaprodi memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan rumusan capaian pembelajaran. Ini juga terlaksana. Hanya saja penghambatnya belum ditemukan dokumen pendukungnya. Jadi memang kalau menurut hasil kami audiensi terlaksana, cuma belum ditemukan dokumen pendukungnya. Nanti kami akan menyarankan untuk menelusuri dokumen juga. Dan Kaprodi memiliki dokumen. Mungkin karena belum ditemukan, seharusnya belum terlaksana dokumennya. Dan poin selanjutnya, Rektor atau Kaprodi memiliki rekap data hasil tracer studi. Nah, kalau yang ini memang terlaksana, Bu. Hasil tracer studi, tapi hasil tracer studinya masih dikelola di WD3, pada tingkat WD3. Dan untuk hasilnya, karena kami masih belum tahu hasil, apakah sudah mencapai target, jadi kami tulis belum terlaksana di sana. Nanti kami tadi sudah menghubungi juga dan akan segera ditelusuri, akan diminta datanya, kemudian untuk menambahkan data-data yang ada di Monmev ini. Untuk sementara kami menyatakan mungkin karena hanya satu, mungkin mencapai standar ya, atau gimana, Pak Hanif? Nanti diedit lagi pula, sesuai dengan masukan. Kalau hanya yang IKU-nya yang terlaksana. Selanjutnya, poin I, Kaprodi memiliki dokumen yang sahih hasil studi kepuasan pengguna. Ini belum terlaksana. Katanya masih hasil kepuasan pengguna masih dikelola WD3 juga bersamaan dengan tracer studi. Jadi kami katakan masih belum terlaksana sampai nanti kami dapatkan datanya. Dan untuk poin pertanyaan, apa dampak perubahan bagi unit? Dampaknya adalah keteraturan dan sinkronisasi perencanaan pada tingkat program studi dengan visi misi fakultas maupun institut. Lalu apakah ada perubahan? Ada perubahan pelaksanaan? Jawabannya tidak, karena kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Lalu efektivitas pelaksanaan standar mutu, apakah indikator IKU atau IKT tercapai? Karena ada yang tidak tercapai, jadi kami simpulkan tidak. Ada indikator baik IKU maupun IKT yang belum terlaksana, maupun sudah terlaksana namun perlu ditelusuri terlebih dahulu data dan hasilnya. Dan apakah output pelaksanaan standar mutu mengarah pada outcome? Jawabannya iya. Karena katanya ada sinkronisasi visi dan misi. Untuk relevansi, apakah IKU dan IKT konsisten? Jawabannya iya. Telah konsisten untuk revisi terbaru karena tersinkron dengan visi dan misi. Sedangkan efisiensi terkait anggaran, pelaksanaan standar mutu, jawabannya iya. Hanya seperti itu. Tapi untuk kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran, itu kalau anggarannya sesuai, tapi jadwal menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.
Mungkin itu aja yang bisa dilaporkan dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arif Mubarok atas laporannya. Tadi saya menangkap poin-poin yang sudah dilaporkan. Poin A itu sudah terlaksana semua ya Pak. Yang tadi yang kalau sudah warna kuningnya itu, walaupun ada 3 IKT tidak terlaksana, tetap dia sudah mencapai Pak ya. Dan untuk tracer dan kepuasan masih menunggu dari WD3, jadi kami sampaikan bahwa dokumen-dokumen yang belum bisa ditunjukkan oleh Prodi itu ketika sampai akhir belum bisa ditunjukkan, maka kita anggap itu tidak ada Pak ya. Jadi kita ini bukan berfungsi untuk kayak asesor, jadi kita memang mencari celahnya di mana supaya kita bisa perbaiki. Jadi memang kalau enggak ya sudah dituliskan saja, tidak ada. Tidak usah kita membagus-baguskan sebetulnya kalau untuk Monef ini, sesuai dengan fakta saja. Walaupun tadi mungkin ada ya Pak ya, mungkin cuman belum ditemukan. Tapi ketika belum bisa ditunjukkan sampai akhir, berarti terpaksa kita harus menuliskan belum ada, dan nanti bisa diangkat pada saat diseminasi internal. Baik, Ibu. Oke, satu lagi ya untuk Feby, kami persilakan kepada gugus penjaminan mutu Prodi Perbankan Syariah, Bapak Isra Misa dan juga Bapak Devani, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Inaya. Kami sama ya, kami di sini mau menyampaikan pada poin A saja, karena kemarin itu kita bersepakat untuk fokus di poin A. Saya hanya membacakan karena kemarin yang wawancara langsung itu Ibu Andrea. Saya hanya mengikuti diskusi dengan Ibu Andrea. Ya mungkin ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, Ibu, karena tidak ada tindak lanjut yang kita lihat ya untuk di tahun 2022 dari sisi poin A, misalnya standar sahih kegiatan evaluasi Monef itu PBS juga masih belum ada. Kemudian bukti sahihnya karena memang tidak ada ya tidak memiliki bukti sahih. Kemudian ini perlu dilakukan tadi ya sama review kurikulum, dan ini sudah ditangkap oleh Pak Dekan kemarin itu di rapat. Kita harus segera melakukan review kurikulum untuk 4 program studi. Jadi tidak hanya per prodi lagi, tapi ke 4 program studi. Nah, kita juga kendala pada sisi kita belum memiliki renstra fakultas karena memang kemarin menunggu renstra dari institut ya. Jadi itu yang memang harus dipikirkan juga oleh prodi dan juga fakultas. Kemudian bukti sahih evaluasi pemutahiran kurikulum yang direview oleh pakar ya juga tidak ada karena tidak ada review kurikulum tadi. Bisa dilanjutkan ke bawah aja, Pak. Ya, jadi poin A ini kita mengatakan belum mencapai standar SPMI ya Bu ya, karena ini kan IKO-nya belum terpenuhi ya. Nah, kemudian untuk standar untuk poin B, Kaprodi memiliki bukti formal peta kurikulum juga tidak ada, karena memang dari fakultas itu tidak ada peta kurikulum. Nah, sehingga memang perlu dibuat review kurikulum terkait melakukan mapping terhadap kurikulum yang ada di PBS. Mungkin selanjutnya lanjut aja Pak, ke bawah aja. Nah, kemudian untuk prodi memiliki kelulusan ya yang telah disahkan rektor itu tidak ada, karena memang itu tadi sudah disampaikan juga tidak ada, jadi belum mencapai SPMI ya. Kemudian untuk merumuskan capaian pembelajaran sesuai profil lulusan. Nah, kemarin itu kan kita ada menyusun CPL ya dengan Pak Hanif itu di Aquarius. Namun kan itu belum, apakah sudah disahkan atau belum ya, saya kurang tahu. Yang jelas ketika kita diskusi dengan Kaprodi, kita masih belum mempunyai dokumentasi terkait CPL yang berbasis profil lulusan dan jenjang KKNI. Nah, jadi intinya ini belum memenuhi standar SPMI. Nah, kemudian untuk poin F-nya, Ketua Prodi
memiliki rumusan profil dengan capaian pelajaran yang sesuai dengan visi misi institut. Nah, kemarin itu kita juga ada menyusun tentang visi misi fakultas yang kita sesuaikan dengan visi misi institut ya. Walaupun kemarin katanya ada perubahan ya terhadap Rensta Institut ya. Nah, itu kita sesuaikan sehingga memang tidak terlaksana ya, tidak terlaksana untuk poin ini. Nah, jadi belum mencapai standar PMI ya kesimpulannya. Lanjut aja Pak ke bawah terus. Kemudian untuk standar Kaprodi memiliki dokumen formal kurikulum yang menunjukkan rumusan capaian pembelajaran. Nah, ini agak bertolak belakang kalau saya sampaikan ini terlaksana ya. Tapi memang ini kata Kaprodi sudah terlaksana ya. Karena mata kuliah wajib seperti Pancasila, moderasi beragama, akhlak, tasawuf itu sudah termuat ya. Nah, kemudian ini tindak lanjutnya membuat instrumen lebih khusus ya untuk menilai CPL untuk penilaian sikap. Nah, ini yang diharapkan oleh GPM kepada prodi. Lanjut Pak ke bawah. Kemudian untuk sisi pengetahuan dan sebagainya ini saya kira sudah terlaksana sehingga ini kesimpulannya ini sudah memenuhi indikator SPMI ya untuk poin. Terus ke bawah Pak Hanif. Nah, kemudian untuk poin H-nya memiliki rekap dan nah ini sama kasusnya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi karena ini kemarin katanya dihandle oleh Wadek ya. Jadi ini masih belum tahu persis apakah memang sudah memuat setiap item yang ada di prodi atau bagaimana. Nah, ini sehingga harusnya prodi itu punya tim atau yang khusus menangani untuk research study ya dan bisa dilakukan secara berkala setiap tahun. Nah, itu rekomendasinya. Lanjut ke bawah lagi, Pak. Jadi belum mencapai standar PMI. Kemudian untuk dokumen sahih studi kepuasan pengguna lulusan juga belum ada. Ini yang diakui oleh Kaprodinya, sehingga rekomendasinya harus membuat penilaian khusus untuk pengguna lulusan yang tersebar ya. Nah, kemudian ini belum kesimpulannya. Lalu kalau ini kita belum mengisi ini nih. Untuk pertanyaan-pertanyaannya yang jelas banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan ya, sehingga dari sisi IKU yang masih belum terpenuhi itu harus segera ditindaklanjuti. Kemudian efektivitas, apakah indikator kinerja utama tercapai ya, karena rata-rata tadi tidak ada, jadi berarti kita sebut tidak tercapai ya. Alasannya tadi ya karena beberapa dokumen yang tidak kita temukan. Saya kira mungkin itu saja Ibu dari saya. Kurang lebih saja itu laporan dari tahun sebelumnya. Ya, nah mudah-mudahan ini ada tindak lanjut ya nanti setelah ada monet ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas laporannya. Jadi tadi ada beberapa hal yang mirip ya dengan prodi-prodi sebelumnya. Itu terkait research study dan juga kepuasan pengguna yang masih menunggu dari Wakil Dekan 3. Dan yang paling penting ini sebetulnya karena PBS ini yang terdekat ya Pak Isra ya, yang akan mengajukan akreditasi, reakreditasi. Yang paling dekat di FEBI sepertinya itu PBS. Dan ini sayang sekali belum ada tindak lanjut dari Monef sebelumnya, tetapi tadi sepertinya telah dilaksanakan ini ya Pak. Maksudnya telah direncanakan untuk revisi kurikulum untuk 4 prodi. Jadi semoga setelah ini ya sudah bisa ada beberapa IKU yang ditindaklanjuti. Kemudian untuk Renstra Institute sudah bisa diakses ya Bapak Ibu di web LPM, silakan. Jadi kalau misalkan mau disesuaikan, nanti fakultas bisa menyesuaikan dengan Renstra Institute. Poin A tadi ya itu ya belum, dan itu cukup mengkhawatirkan juga bagi kami sebetulnya karena status PBS ini yang sebetulnya masa akreditasinya walaupun sebetulnya tidak terlalu dekat ya, tapi untuk FEBI ini yang paling dekat. Oke, sudah cukup banyak juga tadi yang diisi, meskipun yang Monef sebelumnya memang sayang sekali belum ditindaklanjuti. Semoga nanti pada saat FGD ini bisa dibahas kembali. Baik, untuk FEBI sudah cukup ya Bapak Ibu. Dari Pak Hanif kira-kira ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan. Nah, iya, terima kasih Bu Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengelola LPM, Bapak Ibu pejabat di lingkungan YIN. Jadi kemarin itu kita memulainya dengan saya membuat email dulu, membuat email domain LKPM FEBI, domain YIN Palangkaraya, lalu kemudian kita bekerja dengan Google Drive sehingga
dapat dipantau sampai di mana eh, pengisian oleh GPM. Cuman kemarin memang kita kesepakatan semua mengisi bagian A dulu, sehingga bagian B, C-nya itu belum. Karena kebetulan kita semua, kami di sini, kita menyiapkan kemarin itu ada 2 kegiatan yang penting ya. Yang pertama dengan Pak Ali, baru sehingga Pak Ali minta minta laporan sebetulnya sampai di mana PBS ini. Sehingga kemarin kita mulai lagi yang PBS, lalu kemudian ada pemberitahuan kembali ke Lamemba, sehingga kami timnya ya KPM GPM juga yang itu juga ya kita download instrumen Lamemba segala macam kita pelajari. Setelah itu ya satu lagi sama kita ada kegiatan SSH itu survei standar satuan harga PKS dengan pemerintah Kota Palangkaraya, sehingga terbagi itu. Cuman insya Allah setelah ini akan kami lanjutkan kembali untuk yang B, C, dan D-nya insya Allah. Sehingga nanti insya Allah di bulan depan atau ya kalau nggak salah di bulan depan yang Ibu targetkan itu udah bisa selesai semuanya. Jadi terima kasih Bu. Mohon maaf cuma bisa sampai di A dulu. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas laporan. Itu bukan cuma Pak, itu sudah luar biasa, itu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sudah menyelesaikan sampai sebanyak itu ya. Saya rasa langkah yang cukup cerdas yang tadi, jadi KPM akhirnya bisa memantau ya Pak pergerakan atau perkembangan dari setiap pengisian instrumen. Kalau melalui Google Drive kemarin juga Pasca Sarjana melakukan hal yang seperti itu, dan saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu, kami mengapresiasi karena betul-betul ini akan dilaksanakan dan terpantau. Baik, itu dari Fakultas Ekonomi ya. Selanjutnya kita ke Fakultas Syariah. Kami persilahkan kepada prodi yang pertama dulu dari GPM, Prodi Hukum Keluarga Islam, kepada Bapak Sabarudin Ahmad dan juga Pak Anas Maulana, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Ibu, mohon maaf menyampaikan bahwasanya sekarang Pak Anas Maulana ini sedang sosialisasi orientasi DTBP yang dilaksanakan oleh UKPP di gedung Pasca Sarjana, dan Pak Sabarudin sekarang masih proses ujian seminar proposal. Jadi mungkin kita beralih ke prodi lainnya dulu Bu. Semoga Pak Sabarudin bisa segera selesai seminar proposalnya. Itu aja mungkin informasinya Ibu. Terima kasih atas informasinya Pak. Kalau begitu kita ke Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Novita Mayasari dan juga Pak Ramadhani Alvin. Silakan. Oke. Suara saya jelas? Jelas Bu, jelas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil MONEF yang kami lakukan. Memang sejauh ini progres. Suaranya sebentar ya Bunda ya. Ya Bu. Baik, dari progres yang sudah kami laksanakan, memang ada beberapa hal yang belum terlaksana ya, yang mana itu menjadi temuan dari hasil yang kami lakukan. Jadi mungkin saya langsung menjelaskan aja ya Bu Naya ya, nggak menampilkan share screen. Oke. Jadi beberapa temuan yang memang kami anggap itu belum terlaksana berkaitan dengan kualitas input mahasiswa sendiri, itu belum ada pedoman ya, baik itu untuk mahasiswa asing gitu. Kami masih mengikuti pedoman dari institut gitu. Jadi tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu mungkin kami akan melakukan koordinasi sendiri dengan Mikwa gitu terkait dengan buku pedoman tersebut. Terus juga ada beberapa hal lagi berkaitan dengan dari pendidikan ataupun kurikulum, di mana di indikator CPL sendiri
ya, belum ada indikator yang jelas dari CPL tersebut, sehingga ada beberapa hal mungkin dari RPS yang kami lakukan, yang kami buat walaupun itu sudah seragam, tapi masih ada CPL-CPL itu yang tidak sesuai seperti itu. Dan tentunya juga belum ada pedomannya, ya, belum ada buku pedoman. Mengenai tindak lanjut sendiri, mungkin kami juga akan melakukan koordinasi dengan tingkat fakultas. Selain itu, mengenai pembelajaran ini yang paling penting, karena di dalam pelaksanaannya sendiri, bahwa kegiatan praktikum dari Prodi HES sendiri ya, dari Prodi HES sendiri untuk kegiatan praktikum itu belum terlaksana karena bukannya belum terlaksana dengan apa ya, dengan tepat seperti itu, tapi hanya beberapa hal saja gitu. Jadi ibaratnya dari 100% itu mungkin hanya sekitar 20% saja kami melaksanakan kegiatan praktikum sendiri gitu. Terkait sarpras yang belum lengkap, terus juga mungkin belum melaksanakan kerjasama dengan instansi-instansi di luar yang mana yang menerima mahasiswa untuk Prodi HES sendiri, itu belum ada kerjasama. Jadi memang tindak lanjutnya mungkin juga sama, akan melakukan koordinasi juga dengan tingkat fakultas. Mungkin itu sedikit dari saya di Prodi HES. Sama satu lagi, Bu Naya, mengenai beban kerja dosen dari Prodi HES sendiri, karena kami hanya beberapa saja dosen yang mungkin punya basic hukum ekonomi gitu ya. Jadi banyak masih dosen-dosen dari Prodi HES ini sendiri yang mengajar itu berlebihan dari beban kerja yang sudah ditentukan. Itu mungkin nanti tindak lanjutnya bisa menambah tenaga pengajar dan juga tentunya melakukan koordinasi dengan tingkat institut. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Naya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Prodi HES ini ada kesamaan ya dengan prodi-prodi sebelumnya yang terkait kurikulum, itu juga ini malah sudah ada RPS-nya sebetulnya, tapi CPL-nya ya yang belum sesuai. Tapi tadi dikatakan Ibu Novita bahwa akan ada koordinasi ya di tingkat institut, di tingkat UPPS pada saat FGD. Jadi mungkin nanti pada saat pelaksanaan FGD yang dikomandoi oleh KPM, nanti bisa disampaikan hal-hal yang harus diselesaikan di tingkat UPPS yang tidak bisa diselesaikan di tingkat prodi. Baik, terima kasih banyak Ibu atas laporannya. Kemudian kita ke prodi berikutnya, yaitu Prodi Hukum Tata Negara. Bapak Haji Kamal Kahasuna dan juga Bapak Reza Nur Ihsan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk kamera kayaknya mohon maaf terkendala, tidak bisa tampil kameranya, tapi mudah-mudahan suaranya bisa terdengar jelas, Bu Naya. Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kami hasil dari kami melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap Prodi Hukum Tata Negara. Sebelumnya saya izin mau share screen terlebih dahulu. Yang pertama saya ingin menyampaikan pada standar kompetensi lulusan, di mana pada standar kompetensi lulusan ini secara keseluruhan ada 4 standar yang kami anggap itu tidak memenuhi atau mencapai standar SPMP. Yang pertama langsung ke bagian D, terkait rumusan profil lulusan program studi yang telah disahkan oleh rektor. Nah, di sini rumusan profil lulusan prodi dan dokumen formal berupa SK yang berkaitan dengan profil lulusan prodi ini belum disahkan oleh rektor, akan tetapi pengusulan telah disampaikan. Nah, untuk upaya tindak lanjut yang kita lakukan ini secepatnya akan melakukan koordinasi barangkali dengan LPM. Lalu kesimpulannya kami anggap belum mencapai standar SPMI. Lalu poin yang G,
Standar Ketua Program Studi Sarjana merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai deskriptor jenjang KKNE dan SNDikti. Nah, di sini hasil kami koordinasi bahwa dokumen formal kurikulum yang menunjukkan rumusan CPL ini hanya terlaksana sebagian. Nah, ini dikarenakan belum memiliki buku pedoman komprehensif. Lalu upaya yang kami lakukan sebagai tindak lanjutnya akan melakukan koordinasi dengan fakultas. Sehingga pada poin G kesimpulannya belum mencapai standar SPMI. Lalu yang berikutnya lagi poin H, standar Ketua Program Studi harus melaksanakan kegiatan tracer study lulusan secara berkala agar rumusan kompetensi lulusan relevan dengan dunia kerja baik pada level nasional maupun internasional. Nah, jadi rekap data hasil tracer study ini masih belum terlaksana dengan alasan belum menyiapkan formulir. Lalu tindak lanjutnya menyiapkan formulir. Sehingga kesimpulan akhir kami menganggap belum mencapai standar SPMI. Dan yang keempat pada poin standar kompetensi lulusan yang belum mencapai pada poin I, Ketua Program Studi hak kepuasan pengguna lulusan secara berkala agar rumusan kompetensi lulusan program sarjana dan magister dapat diterima dengan baik oleh para pengguna lulusan. Nah, jadi untuk studi kepuasan pengguna lulusan ini masih belum terlaksana dengan alasan belum menyiapkan formulir kepuasan pengguna lulusan. Tindak lanjutnya adalah menyiapkan formulir kepuasan pengguna lulusan. Tapi hasil kami koordinasi kembali dengan Kaprodi, ketika Prodi HTN itu melaksanakan akreditasi, sebenarnya ada dokumen ini. Hanya saja belum terlaksana secara berkala. Sehingga kami memberi kesimpulan belum mencapai standar SPMI. Nah, jadi ada 4 standar yang kami anggap belum mencapai pada bagian standar kompetensi lulusan. Lalu yang bagian B terkait dengan standar isi pembelajaran. Di sini kami menemukan ada 3 standar yang kami anggap juga belum mencapai ya. Yang pertama ada bagian A, di mana program studi sarjana memiliki kebijakan formal pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi misi institut, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder secara berkala. Nah, jadi kebijakan formal untuk pengembangan kurikulum dan bukti dokumen formal masih belum terlaksana. Ini dikarenakan belum ada kebijakan formal terkait dengan pengembangan kurikulum. Sehingga hasil dari koordinasi kita, ini upaya yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi di tingkat fakultas. Lalu untuk yang bagian B, standar program studi memiliki dokumen formal tentang pedoman pengembangan kurikulum. Nah, untuk pedoman pengembangan kurikulum ini juga masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan belum ada dokumen formal terkait pengembangan kurikulum. Sehingga upaya tindak lanjutnya kita akan berkoordinasi dengan tingkat fakultas. Lalu yang D, standar program studi sarjana memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan kurikulum. Nah, dalam pedoman pelaksanaan kurikulum ini masih belum terlaksana juga dengan baik, dikarenakan belum ada dokumen formal juga terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Sehingga upaya tindak lanjut yang kita lakukan berkoordinasi dengan tingkat fakultas. Kesimpulan, kita memberikan kesimpulan belum mencapai standar SPMI. Lalu kita teruskan pada poin C, standar proses pembelajaran. Untuk standar proses
pembelajaran, di sini kami memberikan kesimpulan ada 6 standar yang kami anggap belum memenuhi. Sebentar. Kelewatan. Kelewatan jauh. Bentar, mohon maaf, lewat. Nah ya, untuk standar proses pembelajaran, ini bagian A, proses pembelajaran pada program studi sarjana harus dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Nah, di sini kami menemukan dokumen formal pedoman pembelajaran masih belum terlaksana. Jadi belum kita temukan dokumen formalnya terkait dengan pedoman pembelajaran. Nah, ini sama dengan yang tadi, sehingga kita sebagai upaya tindak lanjutnya koordinasi dengan tingkat fakultas. Kesimpulan kami ini belum mencapai standar SPMI. Lalu untuk yang bagian C, ini adalah standar program studi wajib melakukan review secara berkala terhadap rencana pembelajaran semester RPS agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini kegiatan dalam peninjauan RPS ini masih belum terprogram secara berkala, ada cuma belum terprogram secara berkala, sehingga upaya tindak lanjut kita melakukan evaluasi secara berkala dan kesimpulannya belum mencapai standar SPMI. Kita teruskan pada poin Nah, untuk poin M, di mana standar mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 16 kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tidak lebih dari 3 kali diberikan tugas pengganti sesuai dengan beban yang ditingkatkan. Nah, untuk standar ini, kita katakan belum ada kebijakan fakultas yang mengakomodir permasalahan tersebut, sehingga upaya tindak lanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan fakultas, dan kesimpulannya kita memberikan kesimpulan belum mencapai standar SPMI. Lalu poin berikutnya yaitu poin O, standar mahasiswa program sarjana menyelesaikan penulisan tugas akhir di bawah 6 bulan. Nah, ini temuan kita belum ada pengaturan atau dasar hukum mengenai hal tersebut, sehingga bagaimana caranya agar bisa terlaksana, kita akan melakukan evaluasi untuk kedepannya, sehingga kita memberikan kesimpulan belum mencapai standar SPMI. Lalu pada poin yang R, program studi sarjana memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi perkuliahan dan melaksanakan secara konsisten. Dimana pada poin ini kita menemukan belum ada pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi, sehingga upaya tindak lanjut yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan koordinasi, sehingga kesimpulan akhir juga kita katakan belum mencapai standar SPMI. Kemudian poin yang terakhir sebagai temuan kita yaitu di poin S. Nah, poin S ini program studi sarjana melakukan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus untuk menciptakan suasana akademik. Dan di sini kita menemukan belum ada pedoman dan dasar hukum
terkait kebijakan yang berkaitan dengan suasana akademik. Sehingga upaya tindak lanjutnya kita juga akan melaksanakan koordinasi. Dan kesimpulan, kita katakan belum mencapai standar SPMI. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bu Nur Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas laporannya. Untuk KTN ya, memang ada beberapa standar yang tidak terpenuhi. Ini lumayan banyak yang sudah dilakukan ya, sampai poin apa tadi? S ya Pak ya. Standar, beberapa standar sudah, dan ya. Alhamdulillah. Jadi saya lihat sudah ada juga yang melampaui standar tadi. Ada yang IKU-nya terlaksana, ada yang IKT-nya juga. Kalau tidak salah tadi standar berapa ya? 2 atau apa ya? Saya lupa. Dan juga tracer tadi Pak, tidak usah dibuatkan formulirnya karena tracer sudah ada di Miko Institute, jadi langsung saja dibagikan linknya. Sebetulnya linknya sudah kami sebarkan ke UPPS, mungkin belum ini ya, belum disebarkan secara merata ke prodi, atau mungkin nanti kami akan meminta lagi karena ada masa pengisian khusus nantinya. Jadi untuk tracer sudah ada Miko Institute, jadi tinggal nanti minta datanya ke adminnya, namanya Pak Supri. Jadi ketika mahasiswa sudah mengisi, langsung minta data saja dari sana. Kalau memang mau menganalisis sendiri Pak ya. Sebetulnya memang analisis ini masih ada perbedaan ya. Kalau di pedoman itu seharusnya di tingkat institut, tapi saya belum tahu apakah itu sudah jalan di Miko atau belum. Kemudian perlu kami sampaikan juga Pak bahwa untuk bukan kepuasan tadi. Pedoman ini Pak, pelaksanaan kurikulum dan juga pengembangan kurikulum, kalau memang mau diturunkan itu sudah ada sebetulnya di tingkat institut, pengembangan kurikulum ya, tapi kalau untuk pelaksanaan implementasinya itu kemarin kami minta belum dikirimkan, sepertinya belum selesai. Jadi kalau memang mau diturunkan di tingkat UPPS itu bisa dijadikan acuan Pak. Untuk suasana akademik, kalau di tingkat institut sepertinya sudah dibuat, tapi saya harus share informasi lagi apakah sudah selesai, sudah final atau belum. Jadi sebetulnya yang 3 tadi, pedoman pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan juga suasana akademik, kalau institut itu sudah ada. Kalau memang mau diturunkan, itu bisa berdasarkan yang ada di institut Pak, kalau mau diturunkan ke UPPS. Jadi bisa diberikan masukan ke FGD nanti. Baik, terima kasih banyak Pak atas laporannya. Dari KPM, apa ada yang mau disampaikan? Pada Pak Muhammad Amin, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Naya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman GPM yang telah menjalankan kegiatan Monet, dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bu Naya karena anggota GPM saya tidak lengkap, atau kami dari fakultas saya tidak lengkap karena kesibukan yang membarengi. Dan juga itulah yang memperlihatkan bahwasanya kami bekerjanya tidak seperti teman-teman di PB yang terstruktur dari standar 1 dulu atau A dulu. Kami memang merilekskan kepada teman-teman GPM untuk mencari semampu beliau, senyaman beliau, dan tidak begitu formal dulu, karena kita bersyukurnya kami di Fakultas Syariah memiliki kedekatan dengan Kaprodi. Jadi momen-momen nongkrong atau duduk-duduk saja kita bisa sambil menanyakan hal ini. Akan tetapi ya itu tadi, kami tidak bisa masih merapikan seperti teman-teman yang di PB yang terstruktur rapi dan berurutan seperti itu. Jadi saya rasa mungkin itu karena perbedaan suasana budaya di lingkungan fakultas masing-masing ya. Jadi kita mendapatkan teknik apa sekiranya yang bisa kita dapatkan datanya. Nah, jadi untuk HKI kemarin kita memang sudah sempat juga mengadakan Monep di tahun sebelumnya. Beberapa catatan memang masih belum ditindaklanjuti, tapi ada beberapa hal yang sudah kita temukan titik cerahnya, seperti halnya tadi pedoman CPL tadi sudah diusulkan, mulai tinggal disahkan oleh rektor, sekarang dari prosesnya sudah ongoing. Terus juga untuk kurikulum pembaharuan mutakhir, sebenarnya sekarang memang lagi diprogramkan, lagi pengen diadakan kurikulum, insya Allah akan dilaksanakan tahun ini meskipun tanggalnya belum tahu kapan. Tapi sudah ada obrolan di tingkat dekanat, kemarin saya mendengarkan itu. Jadi mungkin untuk HKI tidak begitu banyak juga perbedaannya dari teman-teman HES dan HTN temuannya, karena beberapa yang didapati sekarang masih di tingkat PPS, dan juga nanti masukan-masukannya bisa jadi nanti masukan yang berbarengan dari beberapa prodi ini kepada UPPS untuk mungkin kegiatannya dilaksanakan secara
bersamaan, tetapi mencakup dari masing-masing kebutuhan prodi tersebut. Mungkin itu saja Ibu dari kami di Fakultas Syariah. Insya Allah tetap melanjutkan semampu kami, serileksnya kami, dan seperti apa yang dikatakan LPM, target utama adalah selesai. Bagaimana metodenya, observasi ataupun interview dan FGD, yang paling kita wajibkan adalah selesainya. Jadi itu saja. Dan info terakhir, mungkin dekat-dekat ini karena teman-teman sudah beberapa menghadap Kaprodi malah membuka diri Bu, menginginkan kita sepertinya mengadakan FGD tingkat prodi dulu, agar nanti di tingkat prodi kita sudah sama persepsi, ketika kita naikkan ke UPPS kita lebih mudah untuk menyampaikannya. Itu kemarin info yang kami dapatkan dari teman-teman GPM yang telah mengadakan interview kepada beberapa Kaprodi. Itu aja mungkin Bu Inayah, terima kasih dan mohon bimbingannya selalu Bu. Baik, terima kasih banyak Pak atas laporannya. Kami ingatkan Bapak Ibu untuk presensi ada di bagian komentar. Jadi tidak masalah Pak, apapun pendekatannya, metodenya tidak harus sama, karena pendekatan dan metode yang digunakan memang berbeda-beda di tiap fakultas ya. Alhamdulillah di Syariah dan juga FEBI itu kaprodinya rata-rata welcome, jadi bisa saling berkoordinasi. Tadi saya juga mendengar bahwa malah kaprodi sendiri yang meminta untuk FED Pak ya. Jadi, alhamdulillah ada sambutan yang cukup baik dari prodi, jadi insya Allah nanti ke depannya bisa semakin lancar untuk pengisian instrumennya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan lagi atau ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau sudah tidak ada, kami mengingatkan lagi untuk mengisi presensi Bapak Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Kami tahu bahwa Bapak Ibu ini sangat sibuk ya, mengajar, menguji, dan sebagainya, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan pemantauan progres MONEF. Kami sangat berterima kasih. Semoga kegiatan MONEF kita ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Amin. Sampai pada saatnya kita harus membawa hasil MONEF ini untuk audit mutu internal. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.